Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di sini bersama saya Panji Setio Kurniawan dan beberapa rekan tim saya, yaitu ada Nur Fazri Rizky, Muhammad Fahrul Rosi, Hendri Agus Saputra, Dimas Agung Prayoga, Nur Hidayat dan Bangun Sudewo akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Seperti apa penjelasannya? Tonton sampai akhir. Pengarahan atau directing. Ada beberapa ahli yang menjelaskan apa itu pengarahan. Jadi yang pertama, menurut Dr. Rohiyat MPD. Menurut beliau, pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang pada waktu yang bersamaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan terdapat pada jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan. Yang kedua, menurut Kons dan O'Donnell berpendapat bahwa melalui kegiatan pengarahan, setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menurut Dr. HB Siswanto MSI, pengarahan adalah suatu bimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan dan dengan apa yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan paling tidak ada 4. Yang pertama, memberitahu dan menjelaskan tujuan dari pengarahan tersebut kepada para bawahan. Yang kedua, mengajak para bawahan untuk bekerja sama semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional atau SOP perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan bawahan guna merealisasikan kemungkinan sepenuhnya. Jadi, menurut LM Samrin AKMM, fungsi pengarahan dan motivasi meliputi proses mobilitas manusia dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan rencana jalankan operasional secara rutin. Oke, terima kasih Mas Panji. Selanjutnya, saya Bangun Sudewo akan melanjutkan tentang pengertian motivasi. Motivasi sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu movere yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau peranan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberi motif, penimbulan motif, atau hal-hal yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah, motivasi berarti pemberi motif. Seseorang melakukan suatu tindakan pada umumnya mempunyai suatu motif. Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, tentu ada suatu maksud atau tujuan yang mendorongnya melakukan suatu tindakan. Motif dasar dari seseorang tersebut adalah adanya kebutuhan orang tersebut akan kebanggaan dan kehormatan, serta mungkin limpahan materi. Menurut Hamzah B. Uno dalam buku Badruddin pada dasar-dasar manajemen berpendapat bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Sedangkan untuk jenis-jenis motivasi itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah perilaku yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Dan sedangkan motivasi ekstrinsik adalah perilaku yang ditunjukkan untuk mendapatkan ganjaran material atau sosial atau untuk menghindari hukuman. Sumber motivasi adalah konsekuensi dari perilaku, bukan dari perilaku itu sendiri. Beberapa contoh diantaranya tanggung jawab, rasa puas, dan kesenangan, mendapatkan pekerjaan yang asyik dan menyenangkan sehingga mampu membangkitkan motivasi intrinsik. Hasil seperti gaji yang memadai, keamanan, pekerjaan tunjangan, dan waktu berlibur akan menambah motivasi ekstrinsik karyawan. Itu beberapa contoh dari motivasi intrinsik, sedangkan salah satu contoh motivasi dari ekstrinsik adalah seseorang developer dapat mengerjakan pekerjaan rutin setiap hari yang tidak menyenangkan karena alasan untuk mendapatkan uang. Jadi walaupun
seorang developer tidak menyukai pekerjaannya karena pusing atau karena bahkan lama untuk pekerjaannya, tapi dia tetap melakukannya dengan mendapatkan motivasi ekstrinsik, yaitu karena dia diberi upah untuk melakukan pekerjaan tersebut, seperti itu. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah dari keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu agar ya dirinya senang, dirinya puas gitu. Jadi yang didapat itu bukan dari orang lain, sedang motivasi dari diri sendiri. Karena untuk dia sadar akan dirinya sendiri, memotivasi diri sendiri, dan nantinya akan mendapatkan tetap motivasi ekstrinsiknya juga akan dapat di situ gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajri. Metode-metode motivasi. Dalam memotivasi, kita perlu tahu cara-cara atau metode yang bisa digunakan untuk memotivasi karyawan atau pegawai kita. Menurut Malayu SP Hasibuan 2006-149, terdapat dua metode yang bisa digunakan dalam memotivasi, yaitu yang pertama, motivasi langsung, direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada siapa saja, baik material ataupun non-material, untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Karena sifatnya langsung, maka motivasi ini sifatnya khusus, seperti ujian, penghargaan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Yang kedua ada motivasi tak langsung, indirect motivation. Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan dalam bentuk lain selain ucapan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan semangat dan gairah seseorang dalam bekerja. Contoh, motivasi ini seperti alat bantu, kursi yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, alat kerja yang baik, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori motivasi. Secara bahasa, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti kata mover, yang memiliki makna menggerakkan. Motivasi juga memiliki arti dari beberapa ahli bahasa, seperti menurut Weiner pada tahun 1990. Motivasi diartikan sebagai keadaan di mana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya sendiri untuk segera bertindak. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramet dan sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang ada di seluruh dunia. Yang pertama adalah teori motivasi menurut Douglas McGregor, Y dan X. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan opini pengelolaan tradisional, sedangkan untuk teori Y memiliki makna yang berelasi dengan teori pengelolaan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Yang kedua adalah teori motivasi menurut Max Sellen, yaitu kebutuhan. Menurut beliau, seseorang dapat meraih motivasi menggunakan tiga hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi, motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kekuasaan. Yang ketiga, ada teori motivasi dari Herzberg. Dua faktor teori dalam teori ini, Herzberg menyebutkan bahwa ada dua faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah regu. Kedua faktor berikut adalah yang pertama, motivator factors. Motivasi seseorang yang sangat bergantung pada bagaimana motivatornya memberikan sebuah motivasi pada seseorang. Yang kedua, ada hygiene factor. Faktor ini tentu menjadi faktor yang penting yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Yang keempat, ada
teori motivasi dari Edwin Locke. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke tepat pada tahun 1968. Teori ini menjadi bentuk dari teori yang dikembangkan dari teori-teori motivasi sebelumnya. Teori ini dikembangkan guna meningkatkan motivasi untuk tempat kerja yang lebih modern. Halo, saya Muhammad Faroroji ingin menjelaskan model-model motivasi. Motivasi dalam kerja dalam organisasi setidaknya ada 3 model, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Yang pertama, model motivasi kerja tradisional. Model motivasi tradisional dihubungkan dengan tokoh Frederick Taylor. Teori Taylor secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil, para manajer menggunakan sistem upah. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, maka semakin besar pula penghasilan mereka. Yang kedua, model motivasi hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi dihubungkan dengan tokoh Elton Maya dan penelitian tentang hubungan manusia lainnya. Elton menemukan bahwa kontak sosial yang dialami mereka dan kebosanan serta rutinitas pekerjaan merupakan hal-hal yang mengurangi motivasi dalam bekerja, sehingga mereka menganjurkan para manajer bisa memotivasi karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial dan membuat mereka merasa penting dan berguna. Dan yang terakhir, ketiga, model motivasi sumber daya manusia. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang elemen penggerak motivasi. Salah satu tokoh yaitu Sagir menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen yang menjadi penggerak atau pendorong motivasi seseorang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja achievement seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan yang telah menjadi naluri merupakan kunci keberhasilan seseorang. Biasanya juga dikaitkan dengan sikap positif, keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai oleh seseorang merupakan stimulus yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan dalam bentuk materi ataupun hadiah. Yang ketiga adalah tantangan. Adanya tantangan yang dihadapi merupakan stimulus yang kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Lalu ada tanggung jawab. Adanya rasa ikut serta memiliki dan akan menimbulkan motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab. Lalu berikutnya adalah pengembangan. Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Yang keenam adalah keterlibatan. Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau dengan bentuk kotak saran karyawan yang dijadikan masukan untuk manajemen perusahaan merupakan stimulus yang cukup kuat untuk karyawannya. Lalu yang terakhir adalah kesempatan atau opportunity. Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karir yang terbuka dari tingkat bawahan sampai tingkat manajemen teratas merupakan stimulus yang kuat bagi karyawan bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk meraih kemajuan untuk perbaikan nasib tidak akan menjadi stimulus untuk berprestasi atau bekerja lebih produktif. Bentuk motivasi. Berikut ini penjelasan dari bentuk motivasi, yaitu A. Motivasi introjeksi. Motivasi introjeksi adalah motivasi yang terinternalisasi seperti motivasi intrinsik, tetapi merupakan bentuk motivasi negatif yang dihasilkan dari tindakan, seperti pekerjaan yang dilakukan dengan buruk atau tidak sama sekali dan orang tersebut merasa bersalah.
Bentuk motivasi ini mirip dengan penguatan negatif, tetapi stimulus untuk motivasi orang tersebut lebih bersifat internal daripada eksternal. B. Motivasi teridentifikasi. Motivasi yang teridentifikasi mengacu pada bentuk motivasi yang terjadi sebagai pemahaman atau perasaan kebutuhan untuk melakukan atau menyelesaikan beberapa tugas, tetapi belum bertindak atas kebutuhan tersebut. Motivasi yang teridentifikasi merupakan bentuk motivasi yang kuat karena bersifat intrinsik bagi orang tersebut dan mempersiapkan orang tersebut untuk bertindak. Sekian presentasi dari kelompok ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan diketik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.